Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Kita sudah 3 hari libur, Bapak berharap sekali mudah-mudahan kamu tidak terlena dengan keadaan ini, yaitu kamu masih dalam kondisi libur, yang artinya kamu malas melakukan apapun, dan itu tidak diperbolehkan ya nak ya. Untuk menjadi seorang siswa yang berhasil ke depannya, kamu harus sanggup untuk melawan rasa malasmu. Oke? Ingat, itu pesan Bapak. Nah, pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan komputer. Nah, sejarah perkembangan komputer kemarin kan sudah kita bahas beberapa ya? Iya, sudah anak catat ya? Jadi ini Bapak akan menjelaskan. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer itu sendiri. Ulangi ya, mohon maaf ya. Pada differential engine dipergunakan untuk menghitung angka-angka yang mereka terima. Jadi proses pengolahan angka, menghitung, menjumlahkan, mengurangi, mengkalikan, membagikan, memangkatkan, semuanya itu menggunakan differential engine. Kita perhatikan ukuran differential engine juga sangat besar ya. Nah, ini digunakan untuk mengolah angka. Sedangkan analytical engine itu adalah sebuah mesin yang dipergunakan untuk mengolah data-data. Menyimpan data yang kita ketikkan, menyimpan segala jenis informasi ke dalam analytical engine. Kalau kita perhatikan ukurannya sangat-sangat besar. Ini Bapak perkecil nih. Ini sebenarnya ukuran sangat besar. Kalau kita bandingkan ukuran analytical engine dengan differential engine itu sama aja dengan ukuran satu kamar tidur yang sangat besar. Ya, jadi dulu itu komputer itu sangat-sangat besar bentuknya. Nah, oleh karena itu mereka berpikir, kenapa komputer ini bisa sangat besar? Tentunya yang membuat komputer ini sangat besar tentunya adalah alat-alat atau komponen-komponen yang menciptakan komputer tersebut. Apa saja itu? Kedua komponen yang menciptakan benda tersebut adalah satu, tabung vakum atau biasa disebut nama vacuum cube. Ini dia vacuum cube. Ya. Kemudian di sini itu adalah drum magnetik. Ini kedua komponen inilah menyebabkan ukuran komputer sangat besar. Tabung cube-nya ini ukurannya juga besar ya. Jangan karena Bapak kecilin jadi kelihatan kecil. Ini sebenarnya ukurannya sangat besar. Nah, kedua komponen ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, komponen pertama ini gunanya adalah mentransmisikan listrik. Jadi listrik PLN itu ditransmisikan ke dua mesin yang diciptakan oleh Charles Babbage, yaitu mesin diferensial dan mesin analytical. Kemudian yang di sebelahnya adalah drum magnetik. Drum magnetik gunanya untuk menyimpan data-data yang sudah diketikkan pada zaman tersebut. Nah, inilah sejarah komputer generasi pertama. Nah, berkat kedua alat inilah muncul dua komputer yang paling banyak dipergunakan pada zaman itu, yaitu komputer UNIVAC dan komputer ENIAC. Komputer UNIVAC dan komputer ENIAC itu ukurannya juga sangat besar, karena apa? Komponennya juga sangat-sangat besar ya. Nah, coba kita perhatikan, ini satu ruangan penuh ini semua satu komputer. Satu komputer, di dalamnya itu terdapat analytical engine dan differential engine. Begitu juga dengan ini. Ini bukan satu komputer kecil ya, ini ukurannya sangat-sangat besar. Oke, sangat-sangat besar. Ini hanya satu bagian dari komputer yang sangat besar ini. Oke, ini adalah komputer UNIVAC dan ENIAC yang paling terkenal. Ya, pada generasi pertama pada tahun 1940 sampai dengan 1956. Jadi, dapat disimpulkan ukuran-ukuran komputer pada zaman tersebut itu ukurannya sangat besar. Ya, wajar aja. Differential engine sama analytical engine aja ukurannya udah sangat besar ya. Apalagi komputer lain yang mendukung itu. Nah, mereka terus berpikir, gimana cara memperkecil ukuran-ukuran komponen-komponen tersebut. Nah, satu kekurangan dari tabung vakum, yaitu ukuran tabung vakum selain besar, ternyata harganya juga lumayan mahal. Jadi mereka terus mengolah, mereka terus berpikir, bagaimana cara mengubah atau menggantikan komponen-komponen tabung vakum tersebut. Akhirnya mereka menemukan satu alat kecil yang fungsinya kurang lebih hampir mirip dengan tabung vakum. Namun dengan sejumlah keuntungan lainnya, akhirnya terpilihlah komponen tersebut. Nah, komponen tersebut bernama
transistor. Nah, kita perhatikan ukurannya sangat kecil ya. Komponen tersebut bernama transistor. Transistor tersebutlah yang menggantikan vakum tube tadi atau tabung vakum tadi. Nah, karena ukurannya kecil, akhirnya komputer-komputer yang harusnya ukurannya besar sekarang berubah menjadi ukuran kecil. Inilah komputer-komputer yang kita perhatikan. Sebenarnya kalau di diri kita itu masih besar ya, masih ukurannya masih sangat-sangat besar. Nah, sebenarnya ini ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan komputer-komputer di generasi pertama tadi. Nah, generasi kedua sekarang sudah menemukan ini. Nah, kedua komputer tersebut ternyata banyak diadopsi oleh perusahaan IBM. Jadi perusahaan IBM itu banyak memperbanyak komputer-komputer pada generasi kedua. Oke. Nah, ternyata penggunaan transistor pada generasi kedua itu menyebabkan masalah. Masalahnya adalah alat-alat pada komputer yang lain itu cepat panas, sehingga komponen-komponen yang tidak tahan panas itu cenderung akan putus. Dalam arti kata putus itu adalah terbakar. Nah, komponen-komponen yang terbakar sehingga menyebabkan mesinnya cepat panas dan alhasil komputer tersebut cepat rusak. Sehingga mereka terus berpikir, terus mengolah, terus bagaimana cara mengubah transistor ini selain ukurannya kecil juga bisa tahan dari panas. Nah, akhirnya pada generasi ketiga mereka menciptakan suatu transistor dengan ditempelkan silikon. Silikon itu berfungsi untuk menyerap panas, sehingga transistor tersebut dapat dipergunakan kembali dan dapat tahan panas. Nah, karena ukuran transistornya juga kecil, akhirnya mereka terus berbenah, terus berpikir bagaimana cara mengecilkan kembali komputer yang berukuran sangat besar tersebut. Nah, akhirnya muncullah komputer-komputer kecil. Komputer-komputer kecil ini yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka sudah meninggalkan komputer-komputer yang lama. Dan kembali lagi perusahaan yang memperbanyak itu. Dan perusahaan yang merilis komputer-komputer yang lebih kecil dari generasi kedua. Itu adalah perusahaan dari IBM itu sendiri. Ya. Nah, di generasi ketiga inilah pada tahun 1964 sampai 1971 mulai ditemukan beberapa komponen pendukung dari komputer itu sendiri. Nah, kedua komponen utama yang paling dipergunakan pada saat zaman ini adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse. Jangan perhatikan keyboard dan mouse-nya itu sebagus ini ya. Dulu nggak sebagus ini, nah. Dulu keyboardnya itu nggak seperti ini. Ya, dulu keyboardnya nggak secanggih sekarang lah. Nah, mouse-nya juga nggak seperti ini, bisa di-scroll, nggak bisa. Dulu itu mouse-nya itu masih, pada zaman Bapak ya, mouse-nya itu masih terdapat bola kecil, ya, sebagai transmisi perpindahan kursor di komputer. Nah, ini mouse pada zaman dulu, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang tuh pakai sensor. Oke. Nah, akhirnya muncul lagi lah dua komputer. Kalau kita perhatikan dua komputer tersebut ukurannya udah sangat kecil ya. Udah lumayan kecil. Nah, dua komputer tersebut itu banyak dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengolah data-data mereka. Mereka sudah meninggalkan yang namanya differential engine dan sudah meninggalkan namanya analytical engine. Mereka menciptakan dua produk komputer yang berukuran lumayan kecil. Dan seperti itu. Nah, lagi-lagi perusahaan yang mendukung dan menciptakan itu dan memperbanyak itu salah satunya adalah perusahaan IBM. Sehingga produk IBM paling banyak digemari pada generasi kedua dan generasi ketiga. Oh iya, pada generasi kedua dan maupun generasi ketiga sudah ditemukan bahasa-bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Pada generasi kedua mulai ditemukan namanya bahasa pemrograman COBOL. Ya, bahasa pemrograman COBOL itu adalah bahasa pemrograman dasar yang mencetuskan adanya bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Sekarang ada banyak bahasa pemrograman seperti C++, C#, HTML, PHP, dan lain sebagainya. Itu dasarnya ya dari COBOL tadi. Ya, selain COBOL ada Botlan dan lain, ada Fortran dan lain sebagainya. Oke. Nah, pada generasi ketiga sudah lumayan banyak ya, sudah banyak bahasa pemrograman yang banyak dipergunakan. Nah, bahasa pemrograman itu adalah bahasa pengantar sama dengan kita. Pada saat kita bicara dengan orang lain tanpa menggunakan satu bahasa umum, tentunya percakapan tersebut akan sia-sia karena kita juga nggak paham apa yang disampaikan dan yang menerima juga nggak paham apa yang kita sampaikan.
Nah, sama dengan ini. Untuk berbicara dengan komputer, kita butuh satu bahasa yang kita pelajari bersama. Yaitu bahasanya adalah bahasa komputer atau disebut dengan nama bahasa pemrograman. Oke? Ini sekarang generasi keempat. Nah, generasi keempat, penggunaan transistor pada zaman ini udah mulai diperbanyak dan sudah mulai dicari pengganti dari transistor. Mereka menggunakan chip, ya, chip CHIP. Banyak chip-chip yang dapat mendukung perkembangan dari suatu komputer. Mulai ditemukannya prosesor, mulai ditemukannya chip-chip lain yang mendukung perkembangannya. Nah, jadi pada generasi keempat ini media penyimpanannya juga sudah bervariasi ya. Media penyimpanan nggak hanya drum magnetic lagi. Drum magnetic itu ukurannya besar, sudah diganti. Sudah berubah fungsi ya. Sekarang di generasi keempat ini sudah ada namanya kaset pita. Ya, kaset pita itu itu sejenis kaset ya. Orang tua pasti tahu karena zaman dulu tuh kasetnya itu ada yang warnanya merah tapi menggunakan pita. Selain itu ada juga yang dikenal dengan nama disket, ada juga yang mulai muncul lah yang penggunaan flash disk, hard disk pada zaman sekarang. Oke? Nah, jadi sejarah komputer pada generasi keempat ukurannya itu jauh lebih kecil. Nah, ukuran-ukuran ini jauh lebih kecil ya. Nah, ini mirip seperti handphone. Sebenarnya ini bukan handphone, ini adalah komputer yang ukurannya sangat kecil. Namun, ini sudah banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena alat ini hanya berfungsi untuk beberapa beberapa pengolahan informasi saja, tidak bisa menyeluruh. Nah, mulailah dibentuk atau dibuatlah suatu personal komputer atau PC. Nah, di lab-lab kita itu juga namanya personal komputer. Nah, di lab kita juga ada beberapa yang namanya PC. Jadi di komputer tersebut ada yang namanya motherboard, ya, ada yang namanya keyboard, ada yang namanya mouse, ada yang namanya monitor, speaker. Itu sudah ditemukan pada generasi keempat ini pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Nah, itulah sejarah komputer pada generasi pertama, kedua, ketiga, dan maupun keempat. Dan kita nggak tahu. Karena apa? Karena manusia itu kan selalu berpikir maju, ya, selalu berkembang. Makanya Bapak ingatkan tadi, siswa yang terlena dengan kondisi sekarang, atau siswa yang cenderung untuk malas, maka siswa tersebut tidak akan memiliki masa depan yang bagus. Nah, oleh karena itu, jangan sampai terlena oleh rasa malasmu. Sama dengan peneliti pada zaman dahulu. Mereka tidak pernah terlena dengan rasa malasnya. Mereka terus berpikir bagaimana menciptakan suatu benda baru, bagaimana mempermudah pekerjaan mereka. Sehingga muncullah seperti sekarang ini, muncullah komputer, muncullah laptop, seperti itu. Nah, kita nggak tahu di generasi kedepannya, bisa saja sekarang kita menggunakan monitor sebagai alat menampilkan segala sesuatu yang kita ketikkan di komputer. Nah, bisa saja kedepannya kita nggak pakai monitor lagi, kita pakai proyektor. Jadi kita cukup adanya lampu untuk menyorot ke meja, ya, untuk menyorot ke meja. Jadi kita akan kelihatan. Atau kalau kamu perhatikan di film-film Avengers, itu banyak yang menggunakan teknologi pada zaman depan, zaman kedepannya. Coba perhatikan mereka. Mereka monitornya itu seperti hologram ya, seperti hologram. Jadi muncul dari meja, jadi muncul cahaya, kemudian ada sejumlah tampilan. Mereka tinggal memindahkannya itu tinggal swap aja, swap ke kiri maupun ke kanan menggunakan tangan mereka. Ya, menggunakan gerakan tangan mereka, mereka sudah bisa memindahkan kursor ke kiri maupun ke kanan. Jadi mouse udah nggak diperlukan lagi. Nah, itulah teknologi pada zaman kedepannya. Bisa saja pada zaman kedepannya kita sudah tidak menggunakan komputer lagi, mungkin jauh lebih canggih lagi, ataupun ukurannya mungkin jauh lebih kecil lagi. Itu adalah sejarah komputer generasi kedepannya. Oleh karena itu, siapakah yang menciptakan itu? Ya, anak-anak pada zaman sekarang, nak. Kalian harus serius belajar. Bapak yakin kamu bisa. Anak-anak Bapak pasti semuanya bisa. Semua tergantung dari kemauan kalian semua. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap sekali mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat memberikan ilmu kepada anak-anak semuanya. Ya, jika ada yang Bapak sampaikan tidak berkenan di hati anak-anak, Bapak minta maaf dulu sebelumnya.
akhir kata Bapak ucapkan terima kasih.